Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Virus corona akan mudah tersebar dari orang ke orang saat bersentuhan langsung dengan orang lain, berada dalam jarak terlalu dekat, atau berada di tengah keramaian. Dengan begitu, kita harus menghindari bersentuhan secara fisik untuk menyambut atau memberikan selamat, terlalu berdekatan, bersalaman. Karena virus bisa tersebar melalui cipratan air liur, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Apakah ini semua berlebihan? Tidak. Sekarang saatnya semua harus berubah. Kita cegah wabah, mulai dari diri sendiri. Jaga jarak aman lebih dari 1 meter, atau gunakan bentangan kedua tangan untuk membayangkan jarak aman. Semua ini bukan berarti kita tidak menjaga sopan santun. Justru lebih mulia dari itu, kita sebenarnya sedang melindungi keluarga, orang lain, dan diri kita sendiri. Dengan jaga jarak berarti kita turut jaga kesehatan bersama. Berubah, usir wabah. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hatiku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini.
dari tahta Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, membawa damai di hidupku. Jemaat yang terkasih yang berada di rumah, selamat bertemu kembali di ibadah kita di hari ini di dalam rangka memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita akan memulai ibadah ini dan kita diberi kesempatan untuk hening sejenak untuk kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah kita. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Penyelamatannya diberikan pada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun di hari depan. Karena kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Bersyukurlah atas kebaikannya, puji Tuhan dan muliakan namanya. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 222A bait 1 dan 4. Agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji Tuhan. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanku. Jemaat yang tak melupakan derita menebus, beri hormati hadiratnya dan puji Tuhanmu. Beri hormati hadiratnya dan puji Yesus Tuhanmu. Ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara.
Silakan duduk. Saudara-saudaraku, kita berjumpa lagi dalam ibadah khusus hari ini, yakni peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke sorga. Dan itu peristiwa naik ke sorga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikan Yesus ke sorga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para muridnya. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan kepada seluruh umat tidak terbatas pada umat Israel saja. Para murid Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan pada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Bukan sekedar kisah kasih yang dituturkan sebatas pada kata-kata saja, melainkan juga cara hidup sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Yesus yang tak bertepi. Dan sesuai dengan PKJ 128, kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, kita menyanyikannya bait 1 dan yang ketiga. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lewat panjang tinggi dalam tak terberi, walau melampaui maka kita yang fana dengan orang kudus, kenal kasih yang kekal. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Biarlah masing-masing dari kita melihat ke dalam dirinya, biarlah masing-masing dari kita mengenali kekecewaannya, kepahitannya, kekhawatiran dan ketakutannya, lalu berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela sehingga tidak berani menengadahkan mulutku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Ya Allah, Tuhan, kami berlumuran dosa." Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Hanya dengan kerendahan hati, kita dapat mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat dalam kebodohan kita. Hanya dengan kerendahan hati pula lah kita dapat berdoa memohon pengampunan, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain.
bahkan orang lain yang telah menyakiti kita. Harta kami musnah hati masih milik kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Kau yang tak berbuat tanya. Saya memberi kesempatan pada umat untuk dapat berdoa secara pribadi. Harta kami musnah Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan, yang telah menyucikan dan mengampuni akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa untuk pengampunan akan semua dosa-dosa kami. Dan terpuji-pujilah Engkau Bapa, karena kasih-Mu begitu nyata dan begitu indah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang sudah mengampuni dosa kami dan yang sudah naik ke dalam kerajaan surga, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. kami berlumuran dosa. Tuhan, sudi ampuni kami. Saudaraku, marilah bangkit berdiri dan terimalah berita anugerah dari Tuhan berdasarkan Yeremia 31 bait yang ketiga, bahwa Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu Allah memberikan anugerah pengampunannya demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita. Berilah salam damai satu kepada yang lain. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Dan mari kita mengangkat pujian dari KJ 226 bait 1 dan yang kedua, Dia nobatkanlah. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamat.
Mari saudara-saudara kita mendengarkan sabda Tuhan, dan sebelum kita membacanya, mari kita berdoa lebih dahulu mohon pertolongan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan akan memberikan kami berkat lewat firman ini dan menyapa kami dan menguatkan kami. Kiranya Tuhan akan menolong kami. Kami siapkan hati kami supaya kami betul-betul mendengar, melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini dikutip dari Lukas 24 pada ayat 44 sampai dengan 53. Kisah tentang kenaikan Yesus Kristus. Dengarlah Injil Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lalu ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudaraku, dalam tema kita pada hari ini, kisah yang belum selesai, itu adalah terkait tentang Yesus Kristus. Saudara tahu bahwa kisah yang menarik akan diceritakan dengan penuh rasa, lugas, memberi minat pendengar, membangun karakter pendengar atau mempengaruhi pendengarnya, atau apapun yang menjadi tujuan kisah tersebut. Tapi kisah tentang kasih biasanya membuat pendengar bertanya kepada dirinya, akankah aku bisa seperti kisah itu, punya kasih dan melakoninya dengan baik dan benar? Tema di hari spesial ini dalam penghayatan iman Kristen mengajak kita untuk berani mengenal, hidup di dalamnya, dan menuturkan kisah kenaikan Yesus yang spektakuler, mewujudkan penuh menakjubkan dan penuh penyataan kuasa dari rahmat Allah. Saudara, apa yang kita baca dalam Lukas 24 terutama ayat 44 sampai dengan 49 adalah bagian dari perkataan-perkataan Tuhan Yesus sebelum ia terangkat ke sorga. Perkataan itu disampaikan dalam penampakannya di hadapan semua murid, tentu minus Yudas Iskariot. Kondisi para murid saat itu memang masih dalam keadaan bimbang antara percaya dan tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Tetapi semenjak masih ada di tengah-tengah para murid, Yesus telah mengatakan bahwa segala nubuatan dalam kitab Taurat,
kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur tentang Yesus sebagai Mesias haruslah digenapi. Dalam ketiga kitab itu, itulah kitab Ibrani milik orang Yahudi yang menjelaskan atau menubuatkan tentang Yesus. Ketika Yesus menjelaskan berbagai nubuat itu, maka pikiran para murid pun terbuka. Mereka lalu memahami bagaimana nubuatan dalam kitab Ibrani Perjanjian Lama itu digenapi. Saudaraku, di dalam nama Yesuslah berita keselamatan, yaitu tentang pertobatan dan pengampunan, akan disampaikan pada segala bangsa. Para murid tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Para murid akan menerima Roh Kudus yang menemani para murid berkarya sebagai saksi-saksi Kristus. Itu tentu sangat menguatkan dan memberikan efek keyakinan yang semakin berkobar-kobar. Saudara, perjalanan dari Yerusalem sampai ke dekat Betania, dan para murid di sana menyaksikan sebuah peristiwa yang secara unik, yakni Yesus memberkati mereka, dan sambil memberkati para murid Yesus pun melihat Yesus terangkat ke sorga. Peristiwa itu lalu dimengerti dan dipahami dengan baik oleh para murid, dan sikap sujud menyembah kepada Yesus adalah sikap penuh hormat dan takjub, dan mereka pulang ke Yerusalem dengan rasa sukacita dan bergembira. Saudara, rasa takut dan bimbang lalu berganti dengan pengharapan pada janji datangnya Roh Kudus. Satu janji yang mereka yakini sepenuh hati, bahwa Allah yang berkuasa membangkitkan Yesus dari kematian serta berkuasa membangkitkannya, mengangkatnya ke sorga, juga akan memberi kuasa kepada para murid untuk menjadi saksi-saksi baginya. Rasa sukacita yang memenuhi hati para murid itu akan mendorong pertumbuhan iman dan kesediaan menuturkan kisah kasih tentang Yesus. Karena itu saudaraku, catatlah. Yang pertama, terangkatnya Yesus ke sorga bukan akhir dari kisah Yesus. Kenaikan Yesus ke sorga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para muridnya, juga saudara dan saya. Karya keselamatan Allah yang dipercayakan kepada para murid tidak terbatas pada umat Israel saja, tidak terbatas pada sekat kebangsaan tertentu saja, melainkan meluas kepada seluruh isi dunia. Kita menjadi orang-orang pilihan Allah dan dipanggil untuk mempersaksikan Kristus dan kisah kasih-Nya kepada orang lain. Dan bertujuan agar dunia tahu, dunia merasakan, dan semakin mengenal kasih Allah yang menyelamatkan. Sebab kisah kasih penyelamatan Allah itu belum berakhir, dan kitalah yang akan terus menuturkannya. Cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Itu cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar, cerita yang melebihi impian dunia. Setiap kuulangi bertambah manisnya. Demikian saya mengedit Kidung Jemaat 427. Kiranya Tuhan akan menolong saudara untuk meneruskan kisah kasih Yesus Kristus. Amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancangan
yang terbaik bagiku. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri dan dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat kita dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dan tetap menjaga kami, mengutus kami untuk mengalirkan kisah Tuhan supaya kami bisa menyadari betapa baiknya cinta Tuhan bagi dunia, betapa baiknya Engkau bagi gereja, betapa Tuhan tetap mengasihani kami baik secara keluarga pribadi pun kumpulan persekutuan ini. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang begitu baik, yang tetap menjaga kami dan menguatkan gereja dalam pengharapan akan menyelesaikan bencana bersama dengan bangsa dan seluruh umat di dunia ini. Kami percaya bahwa pemerintah kami akan terus berjuang untuk bahkan para ahli menemukan berbagai cara untuk mengatasi pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada penyertaan Tuhan dan tidak membuat kami menjadi kehilangan sabar, tidak membuat kami resah dan sebagainya. Tetapi kami selalu mengingat kebaikan Tuhan yang tetap mencintai kami. Kami berdoa mengucap syukur bagi anak-anak kami yang telah menyelesaikan masa studinya, khususnya di SMA. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak kami yang lulus, untuk yang akan bekerja, untuk yang akan melanjutkan pendidikannya. Tuhan menyertai mereka supaya melalui kehidupan mereka, mereka bersyukur dan terus melanjutkan kehidupan dengan penuh sukacita. Berkatilah setiap orang yang berharap akan panggilan untuk bekerja sehingga mereka akan dapat pekerjaan tersebut. Berkati usaha untuk pendidikan yang lebih baik sehingga mereka akan memulainya pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap orang tua yang mencintai anak-anak, untuk anak-anak yang mencintai firman Tuhan, dan seluruh keluarga yang berharap pada rawatan Tuhan. Kami bersyukur gereja Tuhan akan tetap melakukan aktivitas ibadah meskipun secara online. Dan kami percaya bahwa banyak hal yang harus kami kerjakan dan putuskan, dan kami memutuskannya dengan baik juga. Terima kasih untuk tetap menyemangati kami sebagai gereja Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bahwa pada hari ini, hari kenaikan ini, kami mengingat akan pemerintahan-Mu bagi gereja. Dan biarlah kami tetap tunduk kepadamu, Yesus Kristus yang mengutus kami berada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk banyak perkara bagi orang-orang yang berharap akan pekerjaan atau yang sedang karena berhenti bekerja atau macam lainnya. Tuhan memberkati kami. Tetaplah beserta kami, kasihanilah kami, terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus yang mengajar kami bersama berdoa dalam alunan lagu ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah
Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya kepada yang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman-Nya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja, demi kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus Kristus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan NKB 196 bait 1 dan 3, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau seret beban, ada damai sejahtera bangga. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Harta yang terbesar di bejana fana ku miliki di dunia. Pada hari mulia aku dibawanya, masuk surga kekal sertanya. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri dan menaikkan doa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah sebagai sumber berkat di dalam hidupan kami, di kesempatan ibadah kali ini Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu dan sebagian kecil kami berikan kepada Tuhan, dan semuanya itu bersumber daripada Tuhan. Terimalah persembahan kami Bapa menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Namun juga Tuhan, ajaran kami untuk kami mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, sumber kehidupan kami dan sumber berkat kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sambil tetap kita berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 432 bait 1 dan 2 sebagai nyanyian kesanggupan kita untuk mengabarkan kepada dunia tentang kasih Allah kita. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditahan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba,
bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi sedunia. Saudaraku, karena itu pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Dan terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Mengalir kasih